Pernahkah kamu merasa hidupmu hancur, doamu seperti tak didengar, dan dunia terasa menolakmu? Semua pintu tertutup, semua usaha seperti sia-sia, dan kamu hanya bisa terdiam, menatap langit dengan dada yang sesak. Tapi justru di saat itu, Allah sedang membentukmu. Diam-diam, dalam sunyi, dalam luka, ada proses yang tak terlihat mata. Ada cinta yang tak terdengar oleh telinga manusia. Kita sering mengira kebahagiaan adalah tanda dicintai. Padahal kadang, air mata adalah bahasa cinta Allah yang paling dalam. Malam itu sunyi. Hanya suara hujan dan isak tangis yang pelan. Tak ada yang tahu. Tak ada yang melihat. Tapi langit menyaksikan. Tidak semua wali dikenal manusia. Tidak semua yang sederhana itu biasa. Bisa jadi, orang yang kamu remehkan, yang kamu anggap gagal, yang hidupnya tampak berantakan, adalah kekasih Allah yang sedang disembunyikan. Kita sering tertipu oleh penampilan. Kita menghormati yang terlihat hebat. Kita kagum pada yang banyak dipuji. Namun Allah melihat sesuatu yang tidak terlihat. Hati yang retak karena takut kepadanya. Dada yang sesak karena rindu kepadanya. Sujud panjang yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Ada seorang hamba. Hidupnya biasa saja. Tak punya jabatan, tak punya sorotan. Ia sering diremehkan, dianggap lemah, dikatakan tidak akan jadi apa-apa. Setiap usaha yang ia bangun runtuh. Setiap harapan yang ia rajut terlepas. Bahkan orang terdekatnya pun mulai meragukan. Ia menangis sendirian. Bukan karena marah pada takdir, tapi karena takut hatinya jauh dari Allah. Saat orang lain sibuk membuktikan diri kepada dunia, ia sibuk memperbaiki diri di hadapan Tuhannya. Saat orang lain mengejar pengakuan, ia justru takut dikenal. Dunia melihatnya sebagai kegagalan, namun langit mengenalnya sebagai hamba yang setia. Dan mungkin kisah itu bukan hanya tentang dia. Mungkin itu tentang kamu. Tentang perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Tentang kesepian yang tidak selalu menyakitkan, tapi justru membuatmu lebih dekat pada doa. Tentang air mata yang jatuh tanpa alasan jelas, kecuali karena hatimu terlalu sensitif terhadap kebenaran. Ada sesuatu yang sedang Allah siapkan. Bukan sorotan, bukan pujian, tapi kedekatan. Kedekatan yang tak semua orang mampu rasakan. Ada 5 rahasia besar wali Allah yang jarang dibicarakan. Rahasia ini bukan tentang karomah, bukan tentang keajaiban yang menggemparkan dunia. Rahasia ini tentang luka, tentang air mata, tentang kesunyian panjang yang membentuk jiwa. Tentang bagaimana Allah memilih sebagian hambanya bukan untuk ditinggikan di mata manusia, tapi untuk didekatkan dalam pelukan rahmat-Nya. Mungkin selama ini kamu merasa berbeda, tidak nyaman dengan hiruk-pikuk dunia, lebih suka diam daripada banyak bicara, lebih tenang dalam kesendirian daripada keramaian. Dan kamu bertanya, kenapa aku seperti ini? Bagaimana jika itu bukan kelemahan? Bagaimana jika itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dijaga? Jika hatimu sering merasa berbeda, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang membentukmu dalam cara yang tak dipahami siapapun. Mungkin itulah sebabnya mengapa banyak jiwa pilihan justru berjalan tanpa sorotan. Mereka ada di pasar, di kantor kecil, di sudut masjid yang sepi. Namun, tak ada yang mengenali. Wali Allah tidak selalu berpenampilan istimewa, tidak selalu bersorban, tidak selalu berbicara dengan kata-kata tinggi, tidak selalu terlihat seperti orang suci. Kadang pakaiannya sederhana, kadang hidupnya biasa saja, kadang tutur katanya pelan,
hampir tak terdengar. Dan karena itu, mereka sering terlewatkan. Dunia terbiasa menilai dari luar, dari gelar, dari harta, dari jumlah pengikut. Padahal, Allah tidak pernah tertipu oleh tampilan. Dunia melihat penampilan, Allah melihat hati. Betapa banyak orang yang dipuji manusia, namun kosong di hadapan langit. Dan betapa banyak orang yang tak dianggap, namun namanya disebut di antara para malaikat. Mereka sering dianggap biasa, tidak menonjol, tidak ambisius, tidak haus pengakuan. Sikapnya tenang, langkahnya pelan, pandangan matanya teduh. Karena tidak mengejar dunia, mereka disangka tidak punya tujuan. Karena tidak banyak bicara, mereka disangka tidak mengerti apa-apa. Karena memilih diam, mereka disangka lemah. Padahal, diamnya adalah kekuatan, tenangnya adalah kedewasaan, senyapnya adalah kedalaman. Yang paling dekat dengan Allah justru sering paling asing di mata manusia. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menyimpan rahasia besar. Kedekatan dengan Allah membuat seseorang tidak lagi tergantung pada tepuk tangan dunia. Ia cukup dengan satu penilaian Tuhannya. Namun kedekatan itu pula yang membuatnya tampak berbeda. Tidak larut dalam arus, tidak mudah terbakar ambisi, tidak sibuk membandingkan diri. Dan karena berbeda, ia sering disalahpahami. Ada yang menyebutnya aneh, ada yang menilainya terlalu kaku, ada yang bahkan menuduhnya sombong hanya karena ia menjaga jarak dari hal yang sia-sia. Tidak jarang pula mereka dihina, difitnah, dibicarakan di belakang. Hatinya dilukai tanpa ia tahu sebabnya. Namun anehnya, ia tetap memilih mendoakan, tetap memilih memaafkan, tetap memilih diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena hatinya lebih takut menyakiti daripada disakiti. Bukankah ini menggetarkan? Saat seseorang tidak membalas hinaan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih mahal, hatinya. Seringkali Allah menyembunyikan kekasihnya di balik kesederhanaan, agar ia selamat dari pujian yang merusak, agar ia terjaga dari riya yang mengikis amal, agar ia hanya dikenal oleh langit. Maka, jangan mudah menilai, jangan tergesa menyimpulkan hanya dari apa yang terlihat. Bisa jadi orang yang kamu anggap biasa memiliki hubungan yang luar biasa dengan Allah. Bisa jadi orang yang paling sedikit bicara, paling banyak berdialog dengan Tuhannya. Bisa jadi orang yang kamu remehkan adalah orang yang doanya diam-diam menyelamatkanmu. Kita tidak pernah tahu, karena kemuliaan sejati tidak selalu bersuara. Ia sering tersembunyi, ia sering tidak terlihat. Dan justru disitulah letak keindahannya. Maka, jika hari ini kamu merasa tidak dipahami, jangan buru-buru merasa rendah. Jika sering dianggap berbeda, jangan cepat mengubah dirimu demi diterima. Tetaplah menjaga hatimu. Karena bisa jadi asingmu di mata manusia adalah tanda dekatmu di sisi Allah. Dan karena kedekatan itu, ujian mereka pun tak pernah ringan. Ada rahasia yang jarang dipahami, bahwa semakin Allah mencintai seorang hamba, semakin Allah mempercayainya dengan ujian. Ujian bukan tanda dibenci. Seringkali kita keliru menafsirkan luka. Kita mengira kesulitan adalah hukuman. Kita menyangka kegagalan adalah penolakan. Padahal bisa jadi, itu adalah pelukan yang sedang menguatkan. Ujian adalah seleksi cinta Allah.
Ia bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghapus harapan. Ia datang untuk menyaring hati, membersihkan niat, mengangkat derajat secara perlahan tanpa manusia sadari. Semakin tinggi makam seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujiannya. Karena hati yang kuat tidak lahir dari kenyamanan. Ia ditempa oleh kehilangan, dibentuk oleh kekecewaan, didewasakan oleh air mata. Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang yang terlihat baik justru sering diuji lebih keras? Kenapa yang menjaga sholatnya justru diuji rezekinya? Kenapa yang lembut hatinya justru sering disakiti? Kenapa yang tulus justru sering dikhianati? Pertanyaan itu menggantung di dada banyak orang. Namun ada jawaban yang lembut yang hanya bisa dipahami dengan hati yang tenang. Karena Allah ingin membersihkan dan meninggikan derajatnya. Emas tidak menjadi berharga tanpa dibakar. Permata tidak menjadi indah tanpa diasah. Begitu pula jiwa pilihan. Allah tidak menguji untuk menghancurkan. Allah menguji untuk menguatkan. Kalimat itu sederhana, namun jika direnungkan, ia mengubah cara kita melihat takdir. Ada seseorang, hidupnya pernah begitu mapan, usahanya berkembang, keluarganya lengkap, tawanya mudah terdengar. Lalu dalam waktu yang singkat, semuanya runtuh. Usaha bangkrut, orang-orang pergi, satu persatu yang ia cintai meninggalkannya. Ia kehilangan hampir segalanya. Malam-malamnya dipenuhi tangis, siangnya dipenuhi tatapan kosong. Orang-orang mulai berbisik, mungkin dia kurang bersyukur, mungkin ada yang salah dengan hidupnya. Namun mereka tidak tahu, di balik pintu yang tertutup, ia masih sujud. Dengan tubuh lelah dan hati remuk, ia tetap menyebut nama Allah. Ia mungkin kehilangan harta, ia mungkin kehilangan kedudukan, ia mungkin kehilangan banyak hal di dunia, tapi ia tidak kehilangan sujudnya. Dan justru disitulah kemuliaannya tumbuh. Setiap air mata yang jatuh mengikis kesombongan yang tak terlihat. Setiap kehilangan melepaskan ketergantungan pada dunia. Setiap kesepian menguatkan hubungan dengan Allah. Dunia mungkin melihatnya sebagai orang yang gagal, namun langit melihatnya sebagai jiwa yang sedang dimurnikan. Ujian membuatnya lebih lembut, lebih sabar, lebih dalam berdoa. Ia tidak lagi meminta dunia kembali seperti dulu. Ia hanya meminta satu hal, agar hatinya tetap dekat dengan Tuhannya. Dan disitulah rahasia itu tersembunyi, bahwa ujian bukan tentang apa yang diambil, tapi tentang apa yang ditanam. Bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam dada. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Mungkin Allah sedang mempercayaimu. Mempercayaimu untuk naik lebih tinggi. Mempercayaimu untuk menjadi lebih kuat. Mempercayaimu untuk menjadi jiwa yang tak mudah goyah oleh dunia. Karena jiwa yang akan Allah angkat harus terlebih dahulu dibersihkan oleh luka. Dan mungkin di balik ujian yang paling berat itu, tersimpan cinta yang paling dalam. Dan karena cinta itu begitu dalam, mereka memilih untuk menyembunyikannya. Ada sesuatu yang sangat dijaga oleh wali Allah. Bukan hartanya, bukan namanya, tapi amalnya. Amal tersembunyi lebih dicintai Allah. Di zaman ketika segala hal ingin diperlihatkan, mereka justru memilih untuk tidak terlihat. Saat kebaikan mudah dipublikasikan, mereka lebih nyaman melakukannya dalam diam.
bukan karena tidak mampu berbagi cerita, tapi karena mereka takut satu hal, ria yang halus, yang bisa menghapus pahala tanpa terasa. Ikhlas adalah rahasia terdalam wali Allah. Ikhlas itu sunyi. Ia tidak berisik. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh Allah sebagai saksi. Di saat dunia tertidur, mereka bangun. Di saat dunia pamer, mereka sembunyi. Ketika malam turun dan lampu-lampu dipadamkan, ada hati yang justru menyala. Di atas sajadah yang mungkin sudah tipis, dengan mata sembab dan suara bergetar, mereka berbicara kepada Tuhan yang tak pernah tidur. Tangis malam yang tak pernah diceritakan. Tangis yang tidak diunggah, tidak direkam, tidak diketahui siapapun. Air mata itu jatuh bukan karena ingin dikasihani, bukan pula karena ingin dipuji sebagai ahli ibadah. Air mata itu jatuh karena rindu, karena takut, karena merasa begitu kecil di hadapan Allah. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan saat dahi menyentuh lantai, saat nama Allah disebut berulang kali. Di sanalah jiwa dibersihkan, di sanalah hati dilembutkan. Mereka juga bersedekah tanpa diketahui siapapun. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak menyadari. Mungkin lewat transfer diam-diam, mungkin lewat titipan tanpa nama, mungkin lewat bantuan kecil yang tak pernah diakui. Mereka tidak ingin wajahnya diingat, tidak ingin namanya disebut. Mereka hanya ingin satu hal, Allah ridho. Karena bagi mereka, dikenal manusia adalah ujian, sedangkan tersembunyi adalah perlindungan. Betapa misterius jalan para wali Allah. Ada doa-doa yang menyelamatkan banyak orang, tanpa orang itu tahu siapa pendoanya. Mungkin kamu pernah selamat dari bahaya, pernah dimudahkan dalam kesulitan, pernah diberi jalan keluar yang tak terduga. Dan kamu tidak tahu bahwa di suatu sudut bumi, ada seseorang yang menyebut namamu dalam doanya, tanpa kamu kenal, tanpa kamu sadari. Begitulah cara Allah menjaga dunia dengan hamba-hamba tersembunyi yang doanya menembus langit. Mereka takut dikenal manusia, karena semakin dikenal, semakin besar godaan hati. Mereka khawatir amalnya rusak oleh pujian. Mereka gentar jika hati mulai merasa lebih baik dari orang lain. Maka mereka memilih diam, memilih sederhana, memilih menjadi biasa di mata dunia. Padahal mungkin di sisi Allah mereka luar biasa. Ada keindahan dalam kesunyian itu, keindahan yang tak bisa dipahami oleh mereka yang hanya mengejar sorotan. Karena yang mereka cari bukan pengakuan, bukan kekaguman, bukan kekuatan. Yang mereka cari hanyalah Allah. Dan mungkin di antara kita ada yang diam-diam sedang belajar seperti itu. Belajar berbuat tanpa ingin dilihat. Belajar menangis tanpa ingin dikasihani. Belajar memberi tanpa ingin disebut. Jika hatimu terasa tenang saat tak ada yang tahu kebaikanmu, jika jiwamu justru lega saat tidak dipuji, mungkin Allah sedang mengajarkanmu satu pelajaran paling tinggi, bahwa keindahan sejati lahir dari hati yang hanya ingin dikenal olehnya. Dan dari kesunyian itulah lahir hati yang berbeda. Hati yang sangat lembut, namun justru paling kuat. Wali Allah
seringkali mudah menangis. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka tidak tahan menghadapi hidup, tetapi karena hati mereka hidup. Satu ayat saja cukup membuat dada mereka bergetar. Satu nasihat saja cukup membuat mata mereka basah. Satu kesalahan kecil saja cukup membuat mereka lama beristighfar. Mudah tersentuh oleh ayat Allah. Saat orang lain mendengar dengan biasa, mereka mendengar dengan jiwa. Saat orang lain membaca sekilas, mereka merenung dalam. Ayat itu seperti berbicara langsung ke dalam hati, menegur dengan lembut, memeluk dengan hangat, menggetarkan dengan cinta dan takut sekaligus. Air mata mereka bukan tanda rapuh, tapi tanda hidupnya hati. Ada hati yang keras, tak mudah menangis meski mendengar kebenaran. Ada hati yang sibuk, tak sempat merenung meski diingatkan berkali-kali. Namun, hati yang lembut mudah tersentuh karena ia peka. Dan justru kepekaan itulah kekuatannya. Kelembutan bukan kelemahan. Dunia sering mengajarkan bahwa kuat itu berarti tidak boleh menangis, tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh menunjukkan rasa. Padahal, kekuatan sejati bukan pada kerasnya wajah, bukan pada tingginya suara. Kekuatan sejati ada pada hati yang tetap lembut meski berkali-kali disakiti. Wali Allah bisa menangis lama dalam doa, namun ketika menghadapi dunia, mereka tegar luar biasa. Mereka tidak mudah goyah oleh hinaan, tidak mudah runtuh oleh kegagalan, tidak mudah berubah karena tekanan. Karena kekuatan mereka bukan berasal dari manusia, tapi dari kedekatan dengan Allah. Hati yang lembut justru paling dekat dengan cahaya. Cahaya itu tidak masuk ke hati yang keras. Ia menyinari hati yang mau tunduk, hati yang mau mengakui kelemahan, hati yang mau menangis di hadapan Tuhannya. Ada keindahan dalam kelembutan itu. Ketika melihat orang susah, dadanya ikut sesak. Ketika melihat ketidakadilan, hatinya tidak tenang. Ketika mendengar kabar duka, air matanya mudah jatuh. Bukan karena ia terlalu sensitif, tapi karena hatinya masih hidup. Refleksi untukmu. Jika kamu mudah tersentuh oleh kebaikan, jika melihat orang berbagi membuatmu ikut terharu, itu bukan kelemahan. Jika kamu tak tahan melihat ketidakadilan, jika melihat orang diperlakukan kasar membuat dadamu sakit, itu bukan tanda kamu rapuh. Bisa jadi hatimu sedang dijaga Allah. Di dunia yang semakin keras, Allah masih menyisakan hati yang lembut. Di tengah manusia yang mudah mencaci, Allah masih menjaga jiwa yang mudah berempati. Dan mungkin kelembutan itu adalah amanah, karena tidak semua orang mampu merasakannya. Namun, ingat, kelembutan sejati tidak membuatmu lemah di hadapan dunia. Ia justru membuatmu lebih sabar, lebih bijak dalam bersikap, lebih kuat menahan amarah. Wali Allah menangis dalam sujudnya, tetapi berdiri tegap saat membela kebenaran. Mereka lembut dalam hati, namun kokoh dalam prinsip. Dan jika hari ini kamu merasa hatimu terlalu mudah tersentuh, jangan buru-buru ingin mengeraskannya. Rawatlah. Karena bisa jadi, disitulah Allah meletakkan cahayanya. Cahaya yang membuatmu tetap manusiawi di tengah dunia yang sering kehilangan rasa. Dan ketika hati itu telah dipenuhi cahaya, ada satu ketakutan yang tumbuh semakin besar. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, bukan takut tidak dikenal, tetapi takut jika Allah menjauh. Rahasia kelima ini sangat dalam. Wali Allah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanyalah jalan, persinggahan sementara, tempat singgah sebelum pulang. Mereka bekerja, mereka berusaha, mereka menjalani kehidupan seperti manusia lain. Namun hati mereka tidak bergantung. Jika diberi, mereka bersyukur. Jika diambil, mereka bersabar. Karena yang mereka kejar bukan isi tangan, melainkan isi hati. Jabatan bukan kebanggaan.
Jika diberi amanah, mereka jalankan dengan takut. Takut tidak adil, takut menyalahgunakan, takut dipertanyakan di hadapan Allah. Jika tidak diberi jabatan, mereka tidak kecewa, karena kehormatan mereka bukan pada posisi, tapi pada kedekatan. Popularitas bukan impian. Dikenal banyak orang bukan tujuan. Bahkan seringkali mereka merasa lebih aman ketika tidak dikenal. Karena semakin tinggi sorotan manusia, semakin besar ujian hati. Yang paling mereka takutkan adalah hati yang jauh dari Allah. Bukan rekening yang kosong, bukan usaha yang menurun, bukan rumah yang sederhana, tapi hati yang mulai lalai, hati yang mulai keras, hati yang tak lagi merasakan nikmatnya sujud. Mereka menjaga hati lebih dari menjaga harta. Harta bisa dicari kembali, nama baik bisa dibangun ulang, karier bisa dimulai dari awal. Tapi jika hati rusak, jika hubungan dengan Allah retak, itu luka yang paling mereka takuti. Bagi mereka, kehilangan uang tidak apa-apa, tapi kehilangan rasa dekat dengan Allah itu bencana. Kalimat itu mungkin terdengar berat, namun bagi jiwa yang telah merasakan manisnya iman, itu nyata. Ada orang yang gelisah ketika bisnisnya turun. Ada orang yang panik ketika penghasilannya berkurang. Namun wali Allah gelisah ketika ia merasa sholatnya hambar, ketika zikirnya terasa kosong, ketika air matanya tak lagi mudah jatuh saat berdoa. Itulah tanda bahaya bagi mereka, karena dunia bisa diperbaiki dengan usaha, namun hati hanya bisa diperbaiki dengan taubat dan kedekatan. Bisa jadi, orang yang hidupnya sederhana justru paling kaya di sisi Allah. Rumahnya kecil, kendaraannya biasa, pakaiannya tidak bermerek, namun hatinya lapang, jiwanya tenang, tidurnya damai. Ia tidak iri pada gemerlap dunia, tidak silau oleh pencapaian orang lain, karena ia tahu semua itu sementara. Yang kekal hanyalah apa yang dibawa pulang. Dan misteriusnya, seringkali Allah menyembunyikan kekayaan sejati itu di balik kesederhanaan, agar tidak banyak mata yang iri, agar tidak banyak hati yang tergoda. Wali Allah mungkin tidak dikenal sebagai orang sukses oleh dunia, namun di langit namanya disebut dengan cinta. Dan jika hari ini kamu merasa tidak terlalu terikat pada gemerlap dunia, jika hatimu lebih gelisah karena lalai daripada karena rugi, mungkin itu pertanda baik. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu nilai yang lebih tinggi, bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang seberapa dekat kamu dengannya. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukan jabatan, bukan popularitas, bukan angka di rekening. Yang kita bawa hanyalah hati. Dan beruntunglah mereka yang sepanjang hidupnya lebih takut kehilangan Allah daripada kehilangan dunia. Dan setelah semua rahasia itu, mungkin kini pertanyaannya bukan lagi tentang siapa mereka, tapi tentang dirimu. Apakah kamu sedang dibentuk diam-diam? Jika hidupmu sering sepi, bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena Allah ingin kamu lebih banyak berbicara dengannya. Jika kamu merasa berbeda, tidak nyaman dengan keramaian yang berlebihan, tidak menemukan kedamaian dalam pujian manusia. Jika kamu sering diuji, seolah satu masalah selesai, datang lagi yang lain. Jika kamu lebih suka diam daripada memamerkan, lebih memilih memperbaiki diri daripada membuktikan diri,
Bisa jadi Allah sedang membentuk jiwamu. Proses itu tidak selalu indah. Kadang terasa sunyi, kadang terasa menyakitkan, kadang membuatmu bertanya dalam tangis panjang, "Ya Allah, kenapa aku?" Namun mungkin jawabannya lembut sekali. Karena tidak semua yang Allah cintai diberi sorotan. Sebagian dipeluk dalam kesunyian, dibentuk dalam luka, dikuatkan dalam air mata. Bayangkan seorang pemahat yang sedang mengukir batu. Setiap ketukan terasa keras, setiap serpihan yang jatuh terasa seperti kehilangan. Namun tanpa itu, tak akan pernah lahir bentuk yang indah. Begitu pula jiwamu. Setiap ujian mungkin sedang membentuk keteguhan. Setiap kekecewaan sedang mengajarkan keikhlasan. Setiap kesendirian sedang melatih kedekatan dengan Allah. Mungkin kamu tidak sedang dihancurkan. Mungkin kamu sedang dipersiapkan. Dipisahkan dari hal-hal yang akan merusakmu. Dijauhkan dari gemerlap yang akan melalaikanmu. Diarahkan ke jalan yang lebih sunyi, tapi lebih bercahaya. Jangan putus asa. Walau hari ini terasa berat, walau doa-doamu belum terjawab seperti yang kamu harapkan, jangan merasa gagal, karena ukuran dunia bukan ukuran langit. Bisa jadi di mata manusia kamu biasa saja, tapi di sisi Allah kamu sedang naik perlahan. Tidak semua proses diumumkan, tidak semua kenaikan terlihat. Ada kenaikan yang sunyi, ada kemuliaan yang tersembunyi. Dan justru itulah yang paling aman. Jika hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah dalam sujud. Jika hari ini kamu merasa tak dipahami, ceritakan pada Allah yang Maha Mengerti. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, mungkin itu karena Allah ingin kamu lebih dekat kepadanya. Dan jika video ini terasa seperti sedang berbicara langsung ke hatimu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang menegurmu dengan lembut, menguatkanmu secara perlahan, meyakinkanmu bahwa semua air mata itu tidak sia-sia. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, bentuklah aku menjadi hamba yang Engkau cintai." Agar doa itu bukan hanya lewat di hati, tapi benar-benar terucap. Jika hatimu tersentuh, jangan lupa klik like. Bagikan video ini kepada orang yang sedang merasa lelah dan sendirian. Dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, saling mengingatkan, menuju hati yang lebih dekat dengan Allah. Semoga setiap luka yang kamu simpan berubah menjadi cahaya. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa kamu pernah berjuang. Dan semoga jika memang kamu sedang dibentuk diam-diam, Allah menyempurnakan proses itu dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.